Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang biodiversity Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, mengenai makaka tontiana yang akan dibawakan dengan kelompok 1. Saya sendiri atas nama Sinta dan teman saya atas nama Devi, Novita Suma, Tasya Nur Fadilah, dan Muhammad Aspar. Monyet hitam tontiana adalah spesies primata keluarga Cercopithecidae. Satwa primata ini adalah endemik dari Sulawesi Tengah dan Kepulauan Togian terdekat yang merupakan hewan pemalu dan sensitif. Adapun klasifikasi dari makaka tontiana, kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas Mammalia, ordo Primata, famili Cercopithecidae, genus makaka, spesies makaka tontiana. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, morfologi, habitat, dan pakan. Nah, di mana morfologi hewan ini memiliki warna hitam dengan area coklat ringan di pipi dan di pangkal tubuh mulai dari 42 sampai 68 cm. Panjang ekornya 3 sampai 6 cm. Bobot jantan sekitar 14,9 kg dan bobot betina hanya 9 kg. Hewan ini banyak menghabiskan waktunya untuk bergerak-bergerak di kanopi pohon, tapi juga bergerak di atas tanah. Nah, sedangkan pada habitatnya, spesies ini ditemukan di hutan hujan dengan ketinggian sedang dari ketinggian laut hingga 2000 meter. Selanjutnya dijelaskan boti dapat hidup di hutan primer dataran rendah. Nah, boti itu nama lain dari makaka tontiana. Hutan sekunder hingga ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pada pakannya, hewan ini menyukai makan buah, terutama memakan buah, arah, dan buah lainnya, tetapi juga memakan bambu, biji tunas kecambah, dan daun tungkai bunga, serta serangga dan binatang invertebrata lainnya. Di dekat lahan pertanian, tanaman tersebut dapat menyerang perkebunan jagung, buah, dan sayuran. Komposisi makan hewan ini antara lain buah 50%, daun 17%, serangga 8%, hingga bunga 4%, tunas pohon 2%, dan sisanya berupa rumput dan berbagai jenis vertebrata kecil lainnya. Pulau Sulawesi merupakan wilayah transisi dari benua Asia dan Australia. Pulau ini memiliki banyak satwa endemik yang telah beradaptasi dengan wilayah Sulawesi. Salah satu contohnya adalah makaka tontiana. Satwa ini dapat ditemukan di Sulawesi Tengah mulai dari bagian utara sampai bagian selatan. Sebelah utara dibatasi oleh dataran rendah Siweli Kasimbar, sebelah barat daya oleh penyempitan Danau Tempe, dan sebelah tenggara oleh Danau Matana dan danau. Hewan ini tersebar di beberapa kawasan lindung termasuk Taman Nasional Wohelo, Cagar Alam Morowali, Asap Karuhomtenai, dan Tauti, dan juga Taman Rekreasi Alam Danau Matano. Kerah hitam tontian tinggal di bagian Sulawesi Selatan sampai Limojong, barat daya, tempat bercampurnya dengan makaka maura, tenggara ke wilayah danau di Semenanjung Tenggaran, dan barat laut ke Tanah Genting antara Palu dan Parigi, di mana bercampur dengan makaka heki. Kepadatan populasi makaka tontiana ini berkisar 3-5 individu per kilometer kubik dengan luas daerah jelajah berkisar antara 25 sampai 40 hektar dan jelajah hariannya mencapai 1.100 meter. Selanjutnya masuk pada status konservasi. Nah, makaka tontiana dalam daftar CITES termasuk dalam Appendix 2 yang rentan atau lower risk. Spesies ini dianggap rentan karena penurunan yang terus berlanjut, diperkirakan lebih dari 30% selama 3 generasi atau sekitar 40 tahun di masa lalu dan masa mendatang. Hal ini disebabkan karena meningkatnya area perkebunan seperti kelapa sawit dan kakao, meluasnya pemukiman manusia, aktivitas penambangan yang meluas di Sulawesi Tengah dan sekitarnya.
Hal inilah yang akan menjadi ancaman kepunahan serta hilangnya habitat dari makaka tonkeana di Sulawesi Tengah. Selanjutnya saya akan membahas solusi untuk melestarikan satwa ini. Solusi yang pertama yaitu mengedukasi masyarakat mengenai satwa langka. Edukasi harus tetap dilakukan kepada setiap masyarakat, khususnya di daerah yang sering terjadi kerusakan lingkungan dan perburuan satwa. Yang kedua yaitu membuat papan larangan dan peringatan. Masyarakat yang telah teredukasi dan mendukung upaya pemerintah ini hendaknya membuat papan larangan dan peringatan. Masyarakat bisa membuat papan larangan, menebang pohon, berburu, dan hal kecil lainnya seperti membuang sampah. Juga pembuatan papan peringatan tentang ancaman pidana dan sanksi bagi yang melanggar hukum. Yang keempat, melaporkan orang yang berburu satwa langka. Seperti halnya merusak lingkungan, masyarakat yang melihat orang-orang yang merusak lingkungan hendaknya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib atau kepada pemerintah. Hal ini bertujuan untuk membuat efek jerah terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut dan memberikan peringatan terhadap masyarakat lain yang ingin melakukan perbuatan yang sama. Itulah pemaparan dari kelompok 1 mengenai makaka tonkeana. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.